Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovani Glusianto dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau tips perawatan luka dekubitus. Apa itu dekubitus? Dekubitus adalah suatu luka pada kulit dan jaringan. Biasanya luka menggaung diakibatkan oleh tekanan yang lama terhadap kulit dan jaringan yang menyebabkan kematian jaringan dan mengakibatkan luka menjadi menggaung dan jadi lebih berat. Biasanya dekubitus terjadi pada bagian tubuh tertentu dalam tubuh kita, yaitu di bagian hip atau di panggul, kemudian di bagian back atau bagian tulang belakang, kemudian di ankle dan juga di daerah coccygeus dan di daerah pantat. Kenapa ini terjadi? Karena di bagian tersebut, apabila posisi badan kita terlentang secara terus-menerus atau duduk di wheelchair, maka bagian-bagian tersebutlah yang biasanya tertekan terhadap matras tersebut, dan ini mengakibatkan gangguan sirkulasi pada jaringan tersebut. Dekubitus dibagi menjadi 4, yaitu grade 1, 2, 3, dan 4. Grade 1 biasanya di permukaan saja ditandai dengan kulit yang kemerah-merahan. Kalau grade 2 hanya sampai daerah lapisan epidermis. Kalau grade 3 biasanya luka sudah mencapai bawah kulit atau subdermis. Yang keempat adalah grade yang berat. Biasanya dekubitus akan sampai ke otot, tendon, bahkan ke tulang, dan ini perlu penanganan yang spesifik, cepat, dan penanganan yang lebih baik. Penanganan dekubitus secara garis besar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah medication atau pengobatan. Pemberian antibiotik diberikan apabila ditemukan tanda infeksi pada dekubitus. Kemudian pemberian nutrisi yang baik dalam hal ini adalah albumen atau protein. Unsur ini diperlukan untuk menghilik atau proses penyembuhan luka secara baik dan cepat. Yang kedua adalah local wound care, yaitu dengan perawatan luka pada daerah dekubitus dengan dressing dengan kaca steril dan cairan fisiologis infus atau NaCl, ditambah dengan gentasimin, akan memproses penyembuhan luka karena luka menjadi bersih dan lembab. Yang ketiga dengan surgical atau pembedahan. Surgical ini penting dilakukan apabila ada jaringan nekrotik, kehitaman pada dekubitus, sehingga perlu dilakukan nekrotomi dan debridement atau diangkat jaringan yang mati sehingga tidak menjadi sumber infeksi terus-menerus. Hal ini penting jika dilakukan. Bila tidak dilakukan debridement, maka tindakan-tindakan yang lain menjadi sia-sia. Kemudian yang keempat adalah merubah gaya hidup yang selama ini dilakukan, di mana pada pasien-pasien dekubitus yang diakibatkan oleh terbatasnya mobilisasi, tentang terlalu lama duduk di dalam wheelchair, terlalu lama, dan ini tidak boleh tubuh terlalu lama dalam posisi yang sama, minimal 1 jam sekali. Posisi harus dirubah, misalnya miring ke kanan, miring ke kiri, sehingga bagian tubuh tertentu di kulit dan jaringan itu tidak mengalami tekanan, sehingga mengakibatkan gangguan aliran darah pada jaringan tersebut. Sehingga penting sekali merubah posisi secara periodik setiap jam kemudian. Pemberian atau pemakaian matras dekubitus juga sangat membantu secara periodik, juga mengurangi tekanan di kulit dan jaringan tersebut. 4 penanganan ini dilakukan secara komprehensif karena masing-masing penanganan ini sangat membantu proses penyembuhan. Sekian penyuluhan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.